Cara menanam tomat agar berbuah banyak dan lebih tahan penyakit. Syarat tumbuh tanaman tomat. Kondisi tanah yang dibutuhkan gembur dan tidak berbentuk tanah liat. Tanah yang dibutuhkan antara 5,5 sampai 7. Memilih benih tomat yang berkualitas. Benih atau biji tomat sebenarnya perlu dipilih untuk mendapatkan hasil yang bagus. Salah satu cara memilih biji atau benih tomat bisa dengan dua cara. Secara manual, mengambil dari jenis tomat yang bagus dan sudah matang atau tua umurnya. Setelah itu iris menjadi dua bagian. Kemudian keluarkan biji tomat dari buah atau daging tomatnya lalu bersihkan biji tomat dengan air. Setelah itu tiriskan sampai kering. Membeli benih. Yang ingin lebih praktis, bisa membeli benih atau biji tomat sesuai varietas. Biasanya banyak di toko pertanian, pastikan dulur memilih benih bersertifikat dan bagus. Cara penyemaian benih tomat, rendam benih tomat dengan 1 gelas, 200 cm3, pupuk organik cair GDM spesialis pangan selama kurang lebih 2 jam dengan tujuan agar benih tumbuh sempurna dan terbebas dari penyakit tular benih. Kemudian semaikan benih tersebut pada media semai yang telah disiapkan dari campuran tanah, arang sekam dan pupuk kandang, perbandingan 3:2:1. Kemudian siram dengan larutan Black Boss dengan dosis sebanyak 1 kg dicampur ke dalam 100 liter air kemudian siramkan pada media semai. Tujuan penyiraman media semai dengan Black Boss adalah untuk mencegah penyakit tular tanah dan menambahkan unsur hara dalam media semai. Sedangkan perendaman benih dengan pupuk organik cair GDM spesialis pangan, untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit pada tanaman. Proses cara pembibitan tomat tersebut dilakukan untuk memperoleh bibit tomat yang sehat serta bibit tomat yang seragam. Pengolahan lahan budidaya tomat. Pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia dan biologis tanah menjadi lebih baik, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan, meratakan tanah untuk memudahkan cara menanam tomat, mempersiapkan pengaturan irigasi. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul dengan kedalaman sebaiknya kurang lebih 20 cm untuk membuat tekstur tanah lebih gembur dan membunuh patogen tanah. Setelah itu taburkan pupuk kandang, tambahkan NPK, tambahkan dolomit atau kapur pertanian. Untuk memperbaiki struktur tanah, setelah selesai pembuatan bedengan langkah selanjutnya menyebar GDM granule same secara merata. Tujuan untuk mempercepat proses komposisasi dalam tanah, caranya dengan melarutkan Black Boss sebanyak 1 kg ke dalam 100 liter air dan semprot kocor ke tanah. Kemudian tutup dengan mulsa dan diamkan tanah kira-kira 1 minggu. Setelah itu lahan budidaya siap ditanami. Pengolahan lahan budidaya secara tepat akan menghasilkan kualitas tanaman semakin meningkat daya tahan tumbuhnya, dan tidak mudah terserang penyakit akar yang menghambat pertumbuhan tanaman tomat. Cara menanam bibit tomat. Setelah bibit tomat yang sudah semai tumbuh tinggi sekitar 10 cm dan berumur kurang lebih 3 minggu, maka bibit tomat siap untuk dipindahkan dan ditanam di lahan tanam. Keluarkan bibit tomat dengan hati-hati, pastikan akar ikut tercabut dengan benar. Lakukan proses tanam pada sore hari agar bibit tomat tidak layu. Kemudian masukkan bibit tomat yang sudah semai dalam lubang tanam yang sudah disiapkan. Setelah bibit tomat ditanam, kocor dengan pupuk organik cair GDM spesialis pangan agar tanaman tidak stres dan bisa langsung berkembang. Dengan takaran 500 ml atau setara 2 gelas per tangki dengan dosis 8 liter. Lakukan pemasangan ajir sedini mungkin dengan jarak 10-20 cm dari batang agar akar tidak rusak. Penyiraman tanaman setelah masa tanam dengan pupuk organik cair GDM spesialis pangan inilah yang akan membantu menunjang perkembangan akar tanaman yang dihasilkan dari bakteri premium. Cara merawat tanaman tomat agar berbuah lebat, penyulaman dan pemangkasan. Dalam proses pertumbuhannya, tanaman tomat juga mengalami pertumbuhan tanaman yang tidak bagus seperti daun yang menguning atau mati. Maka bisa melakukan pemangkasan, jika daun yang menguning bisa jadi serangan penyakit dan tidak menyebar ke seluruh bagian tanaman. Dengan cara mencabutnya secara manual agar lebih efektif, pastikan memantau setiap saat.
Penyiraman. Siklus penyiraman untuk tanaman tomat sebenarnya tidaklah membutuhkan banyak air, oleh sebab itu perlu menyesuaikan dengan masa tanam. Jika memasuki musim kemarau maka intensitas penyiraman tanaman yang diberikan juga harus cukup. Pengendalian hama dan penyakit tomat. Selain itu ada beberapa kendala yang sering ditemui oleh para petani tomat akibat seranagan hama atau penyakit layu sampai busuk buah. Salah satu penyakit yang menyerang adalah antraknosa yang disebabkan oleh jamur yang menyerang tanaman tomat. Pemupukan tanaman tomat untuk meningkatkan kualitas buah. Saat tanaman tomat memasuki umur 30 HST maka gunakan Dem Black Boss sebanyak 1 gelas air mineral per tangki dengan dosis 5 kg H dengan cara disemprot secara merata di sekitar daerah perakaran. Kemudian aplikasikan Dem granule sama sebanyak 100 kg H dan tebar secara merata pada area perakaran. Setelah lebih umur 35 HST bisa mengaplikasikan pupuk organik cair GDM spesialis pangan dengan dosis 8 liter H dan takaran yang diberikan 500 ml atau setara 2 gelas per tangki. Aplikasikan secara merata ke seluruh tanaman setiap 7 hari sekali. Kombinasi ketiga produk pupuk organik GDM untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit pada tanaman yang dihasilkan oleh bakteri Premium Micrococcus roseus. Menggunakan produk pupuk GDM organik bukan hanya untuk meningkatkan hasil panen tapi memperbaiki kualitas buah tomat yang sehat dan segar. Ciri-ciri tanaman tomat siap panen. Kulit buah berubah dari warna hijau menjadi kekuning-kuningan. Bagian tepi daun tua mengering, batang menguning pada pagi atau sore hari di saat cuaca cerah. Pastikan memilih kombinasi pemupukan yang tepat, seperti yang dilakukan menggunakan produk GDM organik untuk hasil panen buah tomat lebih bagus dan bebas hama penyakit.